Kemudian nih teman-teman, UNJ juga memberikan beasiswa berupa pembebasan UKT selama 2 semester bagi peserta yang diterima melalui jalur prestasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my YouTube channel Impian Bu Imah, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah teman-teman, pada video kali ini Ibu ingin berbagi informasi tentang Penmaba UNJ. Ini jadwalnya ya. Jadi Penmaba UNJ ini merupakan jalur seleksi mandiri UNJ. Nah, ada beberapa kategori ya untuk Penmaba UNJ. Ada Penmaba Mandiri Rapot, Penmaba Mandiri Nilai UTBK, Penmaba Mandiri Tulis, Penmaba Mandiri Prestasi Lomba, Penmaba Mandiri Prestasi Non-Lomba, Penmaba Mandiri Disabilitas, Penmaba Mandiri Mahasiswa Asing, dan Penmaba Mandiri Kelas Internasional. Juga untuk yang Pascasarjana dan RPL. Nah, teman-teman, yang untuk Penmaba Mandiri Nilai Rapor sudah buka, juga udah buat videonya ya di video sebelumnya. Kemudian ini yang sudah buka juga Penmaba Mandiri Lomba Prestasi, Penmaba Mandiri Prestasi Non Lomba, sama ya itu ya, ada dua. Kita coba lihat ya, apakah kamu bisa mendaftar untuk Penmaba Mandiri Prestasi Lomba. Kita lihat. Nah ini dia jadwal pentingnya untuk pendaftaran tanggal 3 sampai 31 Mei, sudah tidak lama lagi ya. Kemudian ada pengumuman kelulusan portofolionya juga, ada pelaksanaan unjuk kerja, ada pengumuman kelulusan peserta. Untuk Penmaba Prestasi Lomba, apa aja sih syaratnya? Oke, ini ada prestasi nasional dan prestasi internasional. Oke, jalur prestasi merupakan jalur bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi luar biasa pada tingkat nasional dan internasional yang dinilai oleh tim pakar dalam bidang tertentu untuk diterima sebagai mahasiswa UNJ. Untuk yang nasional ya, prestasi yang dihasilkan pada lomba tingkat nasional sebelumnya telah melalui tahapan penyaringan tingkat provinsi atau karya seni yang mendapat pengakuan oleh lembaga resmi terkait minimal tingkat nasional. Penyelenggaranya merupakan lembaga resmi yang terkait dengan mata lomba tersebut dan minimal juara 3. Lomba yang diikuti boleh beregu atau individu. Ini untuk yang nasional. Untuk yang internasional, prestasi yang dihasilkan pada tingkat internasional yang sebelumnya telah melalui tahapan penyaringan tingkat nasional di Indonesia nih tentunya ya. Kemudian penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan lomba, boleh beregu atau individu. Nah, kita lihat ketentuan umumnya. Hanya diperbolehkan memilih satu program studi. Program studi yang dipilih tidak harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki ya, sesuai dengan passion berarti untuk pemilihan program studinya. Kemudian peserta diminta untuk menandatangani kesanggupan untuk tetap melanjutkan prestasi yang pernah diraih di bawah pembinaan bidang kemahasiswaan UNJ. Berarti prestasinya itu harus berkelanjutan sampai menjadi mahasiswa. Kemudian nih teman-teman, UNJ juga memberikan beasiswa berupa pembebasan UKT selama 2 semester bagi peserta yang diterima melalui jalur prestasi ini. Nah ini informasi bagus ya teman-teman, UKT-nya 2 semester dapat beasiswa. Kemudian peserta merupakan siswa lulusan SMA atau sederajat yang lulus pada tahun 2024. Jadi nggak boleh untuk yang gap year. Oke, selanjutnya kita lihat lini waktu. Ini pendaftarannya ya. Tidak lama lagi teman-teman, langsung saja bagi yang memenuhi kriteria coba saja ya. Kemudian pengumuman kelulusan, ada portofolionya 7 Juni. Ini juga seterusnya ada pelaksanaan unjuk kerja dan wawancara, ada pengumuman akhir di 15 Juni. Ada pengisian UKT, ada pengumuman UKT dan pembayaran dan registrasi. Oke, selanjutnya untuk alur pendaftaran tentunya harus membuat akun terlebih dahulu. Kemudian login akun untuk cetak kartu tagihan, kemudian membayar tagihan. Selanjutnya login kembali untuk mengisi biodata dan mengunggah portofolio dan berkas. Kemudian memeriksa data kembali, cetak kartu peserta, selanjutnya mengikuti seleksi dan menunggu pengumuman. Berikutnya kita lihat ya jenis dan lingkup prestasinya. Nah ini dia ya. Ada bidang saintek untuk matematika, fisika, kimia, biologi, dan teknologi. Ada bidang sosial humaniora, itu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan lomba debat. Untuk seni dan sastra, seni musik, seni tari, seni peran, seni rupa, lomba baca puisi, menulis. Untuk bidang olahraga itu semua ya. Kemudian untuk ini bidang musabakoh, ya ini tinggal dilihat aja nih kriterianya sampai 13. Oke, lingkup prestasi. 1. Adalah prestasi yang dihasilkan di lomba tingkat internasional yang sebelumnya telah melalui tahapan penyaringan tingkat nasional. Kemudian penyelenggara lomba adalah lembaga resmi yang terkait dengan lomba. Oke. Kalau untuk yang ini internasional ya. Kemudian untuk yang nasional ya juga bertingkat telah menghasilkan prestasi pada tingkat nasional yang sebelumnya telah melalui tahapan penyaringan tingkat provinsi. Kemudian ya untuk juara 3 masih bisa nih, minimal juara 3. Oke, teman-teman, bagi yang ingin mendaftar, ini ada biaya pendaftarannya ya, 350.000. Kemudian juga nanti ada iuran pengembangan instansi dan
Ini mulai dari 0 hingga IP-nya kelompok 4. Bisa dicek di sini mengenai IP nih teman-teman ya. Seperti ini. Ini ada penjelasan IP-nya sesuai dengan prodi yang diambil. Nanti teman-teman bisa langsung saja dicek ya. Oke, untuk biaya kuliah juga ada di sini, biaya pendidikan. Ini dia ya, besaran UKT, sarjana dan D4 untuk UNJ. Di sini ada. Teman-teman dicek aja ya. Jadi UKT-nya itu dibagi ke dalam 8 golongan. Misalnya untuk UKT tertinggi itu 6.400.000. Ada yang akuntansi sektor publik nih. UKT tertingginya ini, salah nih. Ada bisnis digital, UKT tertingginya 12 juta. Jadi teman-teman sebelum mendaftar tentunya harus dicek dulu nih ya, UKT sama IP yang harus dibayar. Nah, IP-nya di sini kita lihat. IP ya. IP itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, teman-teman, kelompok yang paling tinggi, misalnya untuk BK nih, IP yang paling tinggi itu 31.500.000. Jadi IP ini merupakan uang yang dibayar ketika lulus, kemudian mendaftar ulang. Dibayar hanya sekali kalau IP ya. Kalau UKT itu dibayar untuk setiap semester. Begitu teman-teman. Oke, nah buat kamu yang sudah mendaftar, tentunya untuk pembayaran biaya pendaftaran, ini ada caranya di sini, bisa melalui teller mandiri, kemudian bisa melalui ATM Mandiri, bisa melalui Mandiri Online, bisa melalui Mandiri Internet Banking, kemudian bisa untuk Bank BNI juga, Bank BTN. Ya, ini teman-teman. Teman-teman yang ingin melanjutkan atau mendaftar maba UNJ baik jalur prestasi lomba atau non lomba, langsung saja nih waktu yang tidak lama lagi, langsung aja kamu buat akun ya. Nah, jangan lupa membaca petunjuk. Ini ada untuk mengubah file PDF, mengubah file JPG, mengubah ukuran file PNG. Nah, di semua ada di sini petunjuknya. Kemudian, ya, karena ini sudah tidak lama lagi, jangan kamu daftar mepet-mepet waktu, oke? Kemudian setelah membuat akun, langsung kamu nanti login lagi ya dengan username dan password kamu. Ya, setelah membuat akun, kamu harus mengunduh slip pembayaran. Kemudian dikasih waktu nih selama 3 hari terhitung semenjak mendaftar. Ya, untuk melakukan pembayaran. Nah, jika dalam waktu 3 hari belum melakukan pembayaran, maka tagihan ini tidak berlaku dan Anda harus membuat akun lagi untuk mendaftar. Gitu ya. Nah, oke, buat teman-teman yang punya prestasi untuk perlombaan, langsung saja digunakan kesempatan ini untuk mendaftar maba UNJ jalur prestasi lomba. Oke? Oke, selanjutnya kita mau lihat untuk prestasi non-lomba. Jalur penmaba prestasi non-lomba adalah jalur bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi luar biasa pada tingkat nasional, internasional dalam bidang kepemimpinan dan keagamaan. Berarti yang non-lomba ya. Oke, kita lihat dulu ketentuan umumnya. Peserta hanya diperbolehkan memilih satu program studi yang tidak harus sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Kemudian harus melanjutkan prestasi ini ketika menjadi mahasiswa UNJ. Kemudian pembebasan uang UKT selama 2 semester, ini kabar gembiranya ya. Kemudian juga harus lulusan berjalan, nggak boleh itu yang gap year. Oke, kita lihat lingkup prestasinya. Untuk kepemimpinan pramuka, yaitu warga negara Indonesia aktif dalam organisasi kepramukaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kwartir daerah sesuai dengan lokasi sekolah. Kemudian memiliki sertifikat pramuka Garuda, lulusan SMA atau sederajat yang untuk tahun 2024. Ini yang pramuka. Selanjutnya untuk kepemimpinan OSIS atau MPK, tentunya WNI, dan memiliki surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa pelamar adalah siswa sekolahnya dan pernah menjadi ketua OSIS atau MPK sekurang-kurangnya 1 periode. Bersedia mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan bidang terkait pengembangan organisasi UNJ. Kemudian juga harus lulusan berjalan. Untuk prestasi keagamaan yaitu WNI, kemudian lulusan tahun 2024 bagi sekolah dengan pola belajar 3 tahun atau 2023 bagi sekolah atau pesantren yang menerapkan pola belajar selama 4 tahun. Memiliki kesanggupan menghafal Al-Quran minimal 10 juz. Oke. Untuk alur pendaftarannya sama ya seperti yang lomba tadi. Kita lihat untuk biayanya nih, biaya pendaftarannya sama, kemudian ada IP juga, ada UKT yang harus dibayarkan, gitu teman-teman ya. Ini kabar gembira nih buat kakak-kakak pramuka yang punya prestasi. Nah, segera daftar ya, terakhir itu tanggal 31 Mei. Ada juga pengumuman kelulusan portofolio, ada uji kerja dan wawancara. Kemudian nih ada juga pengumuman akhirnya di 15 Juni. Gitu ya teman-teman.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan di UNJ. Segera daftar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.